Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Adhadita Mahaputri, NIM 2018008417 dari Padepokan 35. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pasar modal dan investasi. Pasar saham, dua kata yang mungkin kebanyakan orang berpikir merupakan mainannya orang-orang berkelas di kota. Tapi makin kesini sebenarnya makin banyak yang sadar bahwa investasi itu bisa untuk semua kalangan, mulai dari diri kita sendiri, tetangga, dan yang lainnya. Baiklah, mungkin kita sering mendengar cerita tentang investasi, tapi sebenarnya bagaimana sih pasar saham bekerja? Untuk menjawab itu, kita harus tahu bahwa pasar modal yang sering kita sebut sebagai pasar saham sebenarnya sama seperti pasar. Kita yang datang ke pasar sebagai pembeli disebut investor yang siap bertransaksi. Di dalamnya ada banyak toko yang menjual berbagai produk, dan seperti di pasar pada umumnya, banyak toko yang menjual produk yang sama, namun biaya belanjanya sedikit berbeda-beda. Dan jika melihat ke sekeliling di pasar itu ada barang yang laku sekali hingga harganya selangit, dan ada juga yang tidak laku-laku hingga harganya turun terus-terusan. Dan inilah gambaran harga saham yang naik turun. Tapi, kenapa harga saham bisa naik sekali atau turunnya gila-gilaan? Jawabannya adalah, saham merupakan bukti kepemilikan modal sebuah perusahaan. Tapi, tidak semua perusahaan masuk ke pasar modal, karena ada syarat yang harus dipenuhi. Mudahnya, bayangkan abang tukang bakso suatu saat usahanya maju dan punya banyak cabang di seluruh Indonesia. Lalu karena setiap tahun untung, maka pemilik usaha berencana menambahkan modal dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaannya lewat pasar modal. Dan apa yang dilakukannya disebut IPO. Nah, bukti kepemilikan itulah yang disebut lembar saham. Lembaran saham inilah yang dibeli oleh para investor dengan harapan mendapatkan imbalan dengan dua cara. Lewat kenaikan harga saham atau dari waktu perusahaan membagikan keuntungan. Ini juga menjawab soal naik turunnya harga saham. Semakin bagus perusahaannya, makin banyak orang yang mau membeli saham perusahaan itu dan makin menjulang juga harganya. Atau sebaliknya, jika masa depannya suram, tidak ada yang mau membeli sahamnya dan membuat harga sahamnya melorot ke harga yang paling rendah. Selain performa perusahaan, ada faktor lain yang membuat naik turunnya harga saham. Berikut adalah gambaran harga saham. Tentunya ada banyak hal yang tidak bisa diceritakan dalam waktu singkat. Investasi memang bisa memberikan keuntungan besar, namun ingat, investasi memiliki prinsip high risk, high return, atau tinggi resiko, tinggi keuntungan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko dalam berinvestasi. Pertama, tentukan tujuan investasi Anda. Apakah Anda ingin berinvestasi jangka panjang long term atau jangka pendek short term? Kedua, analisis diri Anda. Kamu tipe investor yang seperti apa? Karena tipe investor ada 3, yaitu risk averse, risk natural, dan risk taker. Pertama, tipe konservatif atau risk averse. Investor dengan tipe ini cenderung menghindari resiko atau menyukai resiko paling rendah. Kedua, tipe moderate atau natural. Investor tipe ini menyukai profil resiko yang sedang. Ketiga, tipe agresif atau risk taker. Tipe investor ini menyukai resiko. Selanjutnya, melakukan diversifikasi. Diversifikasi investasi adalah cara untuk mengurangi resiko investasi dengan tidak hanya fokus ke satu jenis saham atau instrumen efek. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian yang didapat oleh investor. Atau mudahnya, jangan hanya menaruh telur pada satu keranjang. Artinya, jika salah satu instrumen investasi kalian mengalami kerugian, maka masih ada instrumen lain yang dapat diharapkan.
Selanjutnya, membekali diri dengan pengetahuan analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal adalah analisis yang ditujukan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi. Sedangkan analisis fundamental adalah analisis saham yang fokusnya pada beberapa faktor seperti kinerja perusahaan yang bersangkutan, persaingan usaha, dan kondisi ekonomi. Lewat analisis ini, kamu bisa melihat apakah saham perusahaan itu sehat atau tidak. Analisis fundamental dapat didasarkan pada laporan keuangan. Terakhir, kita dapat mengakses semua informasi mengenai pasar modal melalui website IDX. Semoga informasi mengenai pasar modal dan investasi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.